Halo semuanya, kami dari tim Cakau ingin mengajukan inovasi dengan judul perencanaan sistem hybrid Pico Hydro PLTS menggunakan metode line water pressure dan solar panel on grid untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Ketua Tim Aditya Akbar dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, peran sebagai desainer perancangan sistem, pengalaman desainer nasional CATM 2024, juara LKS Jatim Mechanical Engineering JAD 2023. Perkenalkan, saya anggota 1, Rizky Firmansyah dari Prodi Teknik Listrik. Peran saya di sini sebagai perencanaan sistem pembangkit mikrohidro. Pengalaman karya tulis ilmiah beberapa 2024 tentang perencanaan sistem mikrohidro berbasis PLTS di Desa Sambil Robyong, Bagian Prodi 1. Saya anggota 2, Adinata Saputra, Prodi Teknik Listrik. Perencanaan sistem PLTS on grid pengalaman LKS Jatim Electrical Installation 2023. Selanjutnya latar belakang. Poin pertama yaitu transisi energi berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan besar menuju netral karbon 2060 dengan mengembangkan energi terbarukan sebagai prioritas utama. Poin kedua, rumusan masalah, bagaimana sistem hybrid Pico Hydro PLTS dapat meningkatkan efisiensi energi dan mendukung ketersediaan listrik daerah terpencil di Indonesia. Tujuan mengkaji potensi dan efektivitas dalam hybrid Pico Hydro PLTS dalam meningkatkan pasokan listrik di daerah terpencil. 4. Manfaat menyediakan referensi dalam pengembangan dan penerapan teknologi line water pressure sebagai sumber energi listrik dalam skala kecil. Solusi yang kami usulkan di sini yaitu integrasi sistem hybrid Pico Hydro dan PLTS, yaitu menggabungkan teknologi Pico Hydro yang memanfaatkan tekanan air dengan PLTS on grid untuk menciptakan sumber energi terbarukan yang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan listrik di daerah itu. Terus yang kedua, memanfaatkan curah hujan tinggi dan sinar matahari yang melimpah di Indonesia untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mengoptimalisasi potensi sumber daya alam setempat. Nah, dari analisa yang kami lakukan, pembangkit Pico Hydro ini mampu menghasilkan output listrik sebesar 0,41 gigawatt yang cukup untuk mendukung kebutuhan penerangan seperti LED atau mesin baterai kecil pada skala rumah tangga atau wifi kecil. Nah, di Pico Hydro ini, jika curah hujannya semakin meningkat, maka output yang dihasilkan bisa menjadi lebih besar. Kedua, integritas sistem PLTS. Berdasarkan analisis kami, pembangkit PLTS dengan 10 unit panel surya dan beroperasi selama 6 jam terkena sinar matahari dapat menghasilkan output sebesar 10,37 kWh per hari, cukup untuk mendukung kebutuhan seperti penerangan dan kebutuhan listrik pada skala rumah tangga atau UMKM kecil. Jadi kita menggunakan luas atap 172,5 meter persegi. Air hujan yang terkumpul setiap harinya mencapai 2.110 liter disimpan dalam tangki berkapasitas 3.000 liter. Selanjutnya, air ini akan dilarikan melalui pipa 1,5 inci menuju turbin berdiameter 30 cm pada head 10 meter. Sistem ini dapat menghasilkan daya yang kontinu ya, sebesar 1,2 watt, setara dengan 8,4 Wh energi setiap hari untuk durasi hujan selama 7 jam. Proposisi nilai unik dari teknologi yang kami buat yaitu tentang sistem hybrid. Jadi sistem hybrid ini menggabungkan dua teknologi yang saling melengkapi antara Pico Hydro dengan PLTS on grid. Nah, dari Pico Hydro sendiri dia menggunakan air hujan untuk menghasilkan listrik kecil dan PLTS on grid untuk integrasi dengan jaringan listrik PLN menjadikan solusi ini lebih dapat diandalkan dibandingkan alternatif yang hanya mengandalkan satu sumber energi. Yang kedua, keunikan dari turbin turbo sendiri. Turbin turbo dirancang untuk bekerja optimal pada head sedang hingga tinggi, menawarkan efisiensi tinggi pada berbagai kondisi aliran. Pertama, mempunyai peluang sumber energi terbarukan yang melimpah. Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga air atau Pico Hydro dan tenaga surya yang tersedia hampir di seluruh wilayah. Peluang yang kedua yaitu kebutuhan energi berkelanjutan. Permintaan akan sistem energi ramah lingkungan meningkatkan seiring dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon. Sistem hybrid ini dapat menjadi solusi untuk kebutuhan energi berkelanjutan. Oke, selanjutnya tentang kesesuaian iklim. Pertama, kondisi curah hujan yang tinggi. Nah, sebagian besar di wilayah Indonesia itu memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga ini dapat mendukung sistem line water pressure dalam Pico Hydro untuk memastikan ketersediaan sumber air yang melimpah. Yang kedua, sinar matahari yang melimpah. Di Indonesia sendiri termasuk wilayah khatulistiwa yang memberikan intensitas cahaya atau sinar matahari tinggi sepanjang tahun, menjadikannya ideal untuk pemanfaatan panas surya. Sekian, terima kasih. Kami dari tim Cakau pamit undur diri. Tidak ada kata-kata, yang kita butuhkan adalah aksi nyata untuk Indonesia yang lebih hijau.